Unboxing and review photobook Bert Chimon Savage Paris. Saat pertama kali kami menanyakan konsep yang kamu inginkan untuk fotobook ini, mengapa kamu menjawab garasi? Bagiku, Bert Chimon adalah dua orang yang tertarik pada hal-hal yang original dan autentik. Kita memiliki rasa maskulinitas yang kuat dalam DNA kita, yang membuat kita menghargai unsur-unsur yang mewujudkan kejantanan. Ini juga merupakan hal-hal yang kita sukai, baik itu mobil atau style seperti jaket kulit. Alasan memilih garasi karena kami sama-sama menyukai mobil. Kami bergerak di bidang modifikasi mobil dan segala hal yang berhubungan dengan mobil. Kami menyukai mobil klasikal, kami pada dasarnya menyukai mobil dalam segala aspek. Itu sebabnya kami ingin mengadakan pemotretan di garasi. Tempat ini benar-benar mewakili Bert Chimon karena minat kami berkisar pada mobil. Mengapa kamu menyukai mobil? Ketika aku masih kecil, aku ingin punya mobil. Ketika aku mulai bekerja dan mampu membelinya, aku belajar banyak tentang mobil dan menjadi terpesona olehnya. Aku gila dan terobsesi dengan mobil karena mobil dapat membawaku kemanapun aku ingin pergi. Mobil dapat mencerminkan karakterku. Jadi, aku ingin menyesuaikan mobilku untuk mewakili karakterku. Itu sebabnya aku suka mobil. Sejak kecil, aku sudah menyukai mobil. Seperti kebanyakan anak laki-laki, melihat mobil selalu mengasyikkan. Aku memiliki obsesi dan kecintaan yang besar terhadap mobil. Untuk judul fotobook ini, awalnya kami mengusulkan beberapa judul, namun kalian berdua menyatakan preferensi untuk judul dengan dangerous vibes, sehingga menghasilkan pilihan ini. Mengapa kamu memilih judul ini? Menurutku judul ini keren banget dan pas untuk konsep garasi mobil. Kami masih muda dan kami bekerja sebagai mekanik mobil. Kami mungkin tampil buas, namun kami juga memiliki sisi imut. Ada beberapa set dalam pemotretan ini yang menampilkan kelucuan kami untuk menyenangkan penggemar kami. Karena kami sama-sama menyukai hal-hal yang menantang dan berisiko, seperti memanjat tebing atau melakukan aktivitas berani yang sedikit berisiko bagi hidup kami. Itu adalah sesuatu yang kami nikmati. Style mana yang menjadi favoritmu di fotobook ini? Aku suka outfit hitam, atasan hitam, dengan jas yang berada di mobil. Itu paling mewakili diriku. Sebenarnya aku suka semuanya, tapi favoritku adalah pakaian berwarna coklat yang aku pakai untuk dipadukan dengan pakaian perte, meskipun yang berbahan kulit juga bagus. Ini menghadirkan karakter berbeda yang belum pernah aku kenakan sebelumnya. Apakah ada yang tidak sama antara Pers dan Chimon? Ada. Kadang-kadang Chimon keluar dan bergaul dengan orang-orang sesekali. Sedangkan aku jarang melakukannya. Aku menikmati kebersamaan dengan diriku sendiri. Sementara Chimon kadang-kadang bepergian keluar kota. Aku pribadi jarang bepergian. Aku lebih suka tinggal di rumah. Aku menikmati aktivitas seperti menggambar, melukis, dan mendengarkan musik, yang semuanya bisa aku lakukan dengan nyaman di rumah. Lagi pula aku tidak suka berada di tempat ramai. Itu membuatku merasa tidak nyaman. Aku lebih suka berada di rumah. Kami adalah tipe introvert yang berbeda. Caraku menjadi seorang introvert adalah dengan pergi ke pedesaan. Aku pergi sendirian, mengendarai mobilku sendiri. Sedangkan untuk Perte, dia sesekali pergi ke luar kota. Dia pergi sendiri juga, tapi dia lebih cenderung stay di rumah. Menikmati waktunya di ruang musik. Perte adalah penggemar musik rock, sedangkan aku lebih suka lagu bergenre slow, indie, dan alternatif. Apa yang paling mengesankan bagimu tentang Chimon? Sebenarnya, kami saling support. Aku terkesan dengan semua yang dilakukan Chimon. Tampaknya dia cukup akrab denganku. Dia orangnya santai. Itulah yang membuatku terkesan tentang dia. Apa yang paling mengesankan bagimu tentang Pers? Saat event fan meeting dan Rose Romance final episode, dia sangat membuatku terkesan. Pertama kali perchat, aku sekitar jam 11 malam. Katanya, "Bro, aku sudah menyiapkan pakaianmu." Aku jadi, "Apa? Bukankah itu diselenggarakan oleh tim acara?"
Namun demikian, Perth membawakanku pakaian untuk disesuaikan dan menyiapkan segala sesuatunya untukku. Dia Nong yang baik. Apa pandanganmu tentang kenyamanan berada di dekat satu sama lain? Kenyamanannya, menurutku terletak pada sikap Perth yang santai. Dia bisa beradaptasi dengan apapun dan cukup cool, sama sepertiku. Kami selalu dapat berkomunikasi secara terbuka. Jika ada sesuatu yang tidak kami sukai, kami mendiskusikannya dan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan kinerja kami. Atau kalau ada yang bisa menguntungkan kita berdua, kita diskusikan secara rasional tanpa membiarkan emosi ikut campur. Kami tidak pernah berdebat atau merajuk. Ini tentang saling memahami dan mendukung satu sama lain. Aku tidak sepenuhnya yakin. Tapi ini adalah rasa nyaman tanpa ada rasa canggung. Kami sepertinya memahami pikiran satu sama lain hanya dengan pandangan sekilas. Mungkin kepribadian kami sangat mirip sehingga memudahkan kami. Bagaimana rasanya masuk ke industri ini? Pertanyaan ini memiliki jawaban yang beragam tergantung suasana hati, hari, atau waktu. Ketika aku sangat lelah karena pekerjaan, aku mungkin tidak ingin melakukannya sebagai seorang aktor dan publik figur. Menjaga citra yang tenang di depan publik adalah hal yang penting karena aku menjadi sorotan orang-orang. Oleh karena itu, aku harus berperilaku dan menjaga citra positif untuk diriku sendiri. Itu adalah sesuatu yang perlu aku waspadai, namun ini adalah kesempatan untuk berkembang sebagai pribadi. Selain itu, aku mempunyai kesempatan untuk berbagi energi positif dengan orang-orang yang aku temui. Menjadi seorang aktor atau artis, aku merasa memiliki kemampuan untuk membawa kebahagiaan bagi orang lain. Kebahagiaan mereka akan membawa kegembiraan bagiku. Aku merasa senang ini adalah seluruh hidup dan karirku. Pernahkah kamu melihat dirimu di masa depan? Apa harapanmu? Melihat diriku di masa depan? Rida, aku sebenarnya tidak punya rencana khusus. Aku punya rencana sebelumnya. Tapi aku tidak bisa mencapai tujuanku sehingga membawa tekanan pada diriku sendiri. Sekarang, aku lebih suka mempertimbangkan masa depanku setiap 3 bulan sekali. Memikirkan apa yang harus aku lakukan untuk terus maju saat ini. Berpikir terlalu jauh ke depan memberikan terlalu banyak tekanan pada diriku. Aku merasa perlu untuk bersantai. Santai saja dalam membuat perencanaan. Sepertinya aku sudah terlalu keras pada diri sendiri selama beberapa waktu. Dan sekarang aku perlu mengambil langkah mundur untuk perlahan-lahan berupaya memperbaiki diri. Aku lebih suka santai saja dan tetap santai. Jika aku menetapkan list tugas tertentu yang harus dilakukan segera setelah aku bangun, itu bisa menjadi sangat melelahkan. Aku tidak menetapkan ekspektasi, aku hanya fokus melakukan yang terbaik setiap hari dan terus mengembangkan diri. Kenapa kamu takut dengan cicak? Aku hanya tidak menyukai mereka. Mereka menakutkan, menyeramkan. Cicak dan tokek adalah hal yang dilarang bagiku. Mereka membuatku merinding. Bagaimana dengan bunglon? Bunglon, aku oke. Kenapa kamu tidak suka berolahraga? Ini adalah pertanyaan yang sulit. Jika aku menjawab berbeda, aku mungkin tampak seperti tidak fokus pada subjek dan bersikap menghindar. Izinkan aku memberikan jawaban jujurku. Aku lelah. Aku hanya kelelahan karena bekerja atau menjalani hari yang melelahkan. Terlalu melelahkan untuk berolahraga ketika aku sampai di rumah. Aku hanya ingin langsung tidur. Kenapa kamu lebih suka bepergian sendirian? Traveling membuka perspektif baru bagiku. Aku bisa bertemu orang-orang baru dan merasakan pengalaman baru. Hal ini memungkinkanku untuk mengamati bagaimana orang-orang tinggal di sana dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang mereka. Ini seperti menerima dorongan energi positif dan kebahagiaan. Saat aku terisi kembali dengan energi positif dan kebahagiaan, hal ini memungkinkanku untuk bekerja secara maksimal, menemukan kegembiraan dalam segala hal, dan menjaga kebahagiaan secara konstan. Pekerjaan yang terus-menerus atau berlebihan tanpa istirahat dapat menyebabkan kelelahan.
Apa yang ingin kamu katakan pada dirimu sendiri? Teruslah berjuang, perjalanan masih panjang. Aku ingin berterima kasih kepada diriku sendiri karena terus berjuang. Aku juga ingin berterima kasih pada diriku sendiri atas kemajuan dalam semua aspek, baik dalam akting, menyanyi, atau bersosialisasi. Selain itu, aku ingin mengatakan pada diriku sendiri untuk melepaskan diri dari sifat introvert. Terkadang keluar dari gua, teman dan orang-orang merindukanku. Tahun depan, aku akan mencoba untuk keluar lebih banyak, berhenti menyendiri, dan mengurangi introvert. Aku rasa aku bisa melakukannya. Ceritakan kepada kami tentang perjalananmu di dunia hiburan ini. Sebenarnya, aku mulai di industri hiburan pada usia 12 tahun. Aku syuting iklan untuk sebuah brand jus ketika aku berumur 12 tahun. Itu adalah brand pertamaku tetapi tidak dipublikasikan. Aku sedang mengendarai sepeda di sana, yang kedua juga untuk merek jus. Aku kira aku berusia sekitar 14 tahun saat itu, yang ini diterbitkan. Kemudian, aku membintangi series pertamaku yang berjudul Brace, Siang Riak Winyan bersama Cimon, dan melanjutkan dari sana. Pada usia berapa aku harus memulainya? Karena aku memulainya sebagai tambahan ketika aku masih kecil. Misalnya, sekitar kelas 3 TK. Namun, aku secara resmi memasuki industri hiburan dengan menghadiri casting di akhir tahun sekolah menengah. Sekitar kelas 10 atau 11. Aku menandatangani kontrak dengan JMM TV sekitar kelas 11 atau 12 dan mulai membintangi seri. Sejak saat itu dan seterusnya. Apakah ada hal yang ingin kalian sampaikan satu sama lain namun belum pernah kalian ucapkan? Baiklah, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Vi Cimon karena telah menjadi rekan kerjaku. Aku merasa kita bisa menjadi mitra untuk waktu yang sangat lama. Semakin sering kami bersama, semakin kuat chemistry kami, dan semakin dekat kami jadinya. Terima kasih banyak. Banyak yang telah dikatakan kepadanya. Aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pertu karena telah menjadi partner yang luar biasa. Apapun situasinya, Pert selalu menyemangatiku. Ketika aku merasa gugup sebelum naik ke panggung, kata-kata Pert adalah, "Ayo, santai. Kamu bersamaku hari ini. Itu akan baik-baik saja." Saat syuting atau bekerja bersama di lokasi syuting, kami saling membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat agar bisa istirahat lebih cepat. Kami menjamin penyampaian pekerjaan yang berkualitas. Jadi, terima kasih banyak karena selalu menjadi partner yang sangat baik. Apa yang ingin kamu katakan kepada penggemarmu? Sungguh, aku harus berterima kasih banyak kepada semuanya selama 6-7 tahun ini. Terima kasih karena selalu mendukung, menyayangi, dan tidak pernah meninggalkanku. Aku sangat senang kamu berjalan di sampingku. Mudah-mudahan kita akan tetap berada di jalan ini bersama-sama untuk waktu yang lama. Tumbuh bersama, dan juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar dari banyak negara lainnya. Terima kasih dari lubuk hatiku. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar yang telah menjadi kekuatan pendorong bagiku. Seperti yang aku katakan sebelumnya, jika bukan karena para penggemar, aku mungkin tidak akan mencapai titik ini. Terima kasih telah membuatku tersenyum dan menjadi sumber energi positif. Aku juga akan membangkitkan energi positif dan mengembalikannya kepada kalian. Thanks for watching. Bye-bye.